Bagaimana cara membuat sketsa, alat dan bahan apa yang perlu disiapkan? Video ini akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara membuat sketsa. Dan di dalam kuliah seni lukis abstrak, khususnya saat penilaian, saya sering menekankan bahwa untuk membuat garis yang spontan, kita perlu memperbanyak sketsa agar spontanitas garis kita tampak atau garis kita menjadi luwes. Nah, cara efektif agar garis kita menjadi luwes adalah dengan membuat sketsa. Sebenarnya saya sudah beberapa kali mengupload video tentang sketsa. Bahkan video ketika saya mengajar sketsa di ISI Yogyakarta. Namun tidak apa-apa, saya akan mengulang karena aktivitas ini penting untuk seniman. Untuk menjaga agar garis kita selalu tampak spontan, tampak luas, dan kita bisa menangkap objek yang akan kita buat untuk karya. Alat dan bahan untuk sketsa sangat sederhana. Karena aktivitas ini sendiri memang aktivitas yang sangat sederhana. Sesuai dengan namanya, sketsa, yang berasal dari kata schedios extemporare atau begitu saja tanpa persiapan, maka aktivitas membuat sketsa itu tidak terlalu banyak alat dan bahan yang dipakai. Bahkan menggunakan alat-alat yang sederhana pun bisa. Nah, untuk bahannya hanyalah tinta Cina. Saya memakai yang ini. Teman-teman yang pengen membuat sketsa tidak harus pakai tinta ini. Kalau di rumah saya sering pakai yang jauh lebih murah, jauh lebih sederhana. Hanya segini, botolnya bulat, yaitu Yamura. Kalau bepergian saya memakai ini karena relatif lebih aman, tidak bocor. Kalau pakai Yamura itu seringkali ketika membuka tutupnya, kan tutupnya ada dua itu. Tutup, terus yang tutup dalamnya itu, nah ketika membuka tutup dalamnya itu, seringkali tangannya menjadi kotor. Nah, kalau ini relatif lebih bersih, tidak bocor ketika dibawa kemana-mana. Meskipun tetap saja saya masukkan dalam plastik ketika saya bawa di dalam tas. Hanya ini, kecuali kalau kita nanti mau membuat teknik agak transparan, kita bisa tambah air. Tetapi untuk ini kita hanya menggunakan tinta. Bahan lainnya adalah kertas. Kertasnya pun bisa kertas yang sederhana, yaitu kertas HVS biasa seperti ini. Tidak apa-apa, kita nanti akan mencoba memakai kertas HVS. Tetapi kalau teman-teman memiliki kertas yang lebih bagus, ini kertas cat air, watercolor paper, itu hasilnya akan lebih bagus. Apalagi kalau sudah memakai efek-efek mencampur tinta dengan air. Kalau sekedar garis, teman-teman bisa memakai kertas HVS. Nah, adapun alatnya, kita memakai pena yang sangat-sangat sederhana. Ini penanya seperti ini. Ini saya buat dengan sumpit makanan. Kalau nggak salah ini kayunya kayu damar, kayu cemara kalau nggak salah. Terus depannya saya raut dengan cutter sehingga lancip seperti ini. Saya juga sering menggunakan gagang kuas. Gagang kuas itu juga bagus. Diraut, dilancipi dengan cutter. Kalau waktu mahasiswa dulu saya sering memakai dengan bambu. Nah, kalau dengan bambu itu enaknya setelah diruncingi bisa dibelah sedikit agar tintanya masuk ke dalam belahan bambu itu. Mengapa kita memakai pena yang seperti ini, buatan sendiri, dan dengan bahan-bahan seperti kayu atau bambu? Ini untuk menghasilkan garis yang bervolume. Ini nanti dengan memakai ini garisnya tidak statis, hanya satu ukuran saja. Tetapi kalau dengan ini kita bisa memainkan tebal tipisnya, kita bisa membuat garisnya menjadi sangat tebal atau tipis sekali, atau tekanannya juga bisa kita mainkan dengan pena seperti ini. Berbeda jika kita memakai drawing pen misalnya, itu garisnya hanya konstan, garisnya statis, ukurannya sama, konstan gitu, ukurannya sama gitu. Itu terasa membosankan untuk sketsa fine art, untuk sketsa di seni murni. Sebenarnya teman-teman bisa memakai alat lain, pena jenis lain. Yang penting bisa untuk menghasilkan volume. Misalnya teman-teman juga bisa memakai kuas round seperti ini, asalkan bisa menghasilkan garis yang tebal dan tipis.
Atau zaman dulu ada kadang disebut pena kodok, itu bisa juga dipakai. Yang penting garis yang dihasilkan untuk sketsa fine art ini, seni murni ini, memakai garis yang dinamis, memakai garis yang bervolume. Alat lain adalah papan penopang kertas. Ini jadi kertasnya nanti ditumpangkan seperti ini. Alatnya ini terserah teman-teman mau pakai yang apa saja boleh. Mau pakai triplek, mau pakai MDF, mau pakai karton yang tebal, atau mau pakai landasan apa saja boleh. Kita juga perlu menyiapkan tisu atau lap untuk mengelap. Misalnya nanti kita butuh tinta yang tidak terlalu tebal, maka kita perlu mengelap pena ini. Jangan lupa juga disiapkan tatakan untuk menaruh tinta. Kalau pakai Yamura tadi tidak perlu pakai wadah, nggak apa-apa, karena kita bisa langsung menyelupkan ke dalam botol wadah Yamura. Tetapi kalau pakai tinta yang ini kita perlu menyiapkan wadah tersendiri. Baik rekan-rekan Painting Explorer Channel, nanti saya akan membuat sketsa ruangan ini. Sekarang posisi saya ada di Serpong, ada di Santika Hotel. Nah, saya akan membuat sketsa kamar hotel ini. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sketsa yang akan buat ini adalah sketsa untuk seni murni. Nanti hasilnya berbeda dengan sketsa yang digunakan untuk desain interior misalnya. Sketsa yang dipakai untuk desain interior itu dibuat untuk diaplikasikan, dibuat sebagai rancangan untuk diwujudkan di dalam suatu interior tertentu, untuk panduan pembuatan interior. Nah, adapun sketsa untuk seni murni itu ya sketsa untuk sketsa itu sendiri, yang hasil akhirnya adalah sketsa itu sendiri, tidak untuk diaplikasikan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya untuk membuat bangunan yang serupa atau membuat interior yang seperti digambarkan. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam seni murni itu paling tidak ada dua jenis sketsa, yaitu sketsa sebagai karya final dan sketsa sebagai rancangan. Sketsa sebagai rancangan itu misalnya kita mau membuat lukisan yang besar di kanvas misalnya, lalu kita membuat beberapa sketsa di kertas untuk diaplikasikan dalam pembuatan lukisan tersebut. Ini juga sama ketika kita membuat sketsa pada bidang lukisan untuk dilukisi dengan cat. Nah, sketsa-sketsa itu, baik sketsa di kertas untuk diaplikasikan di dalam lukisan, maupun sketsa di kanvas atau sketsa di bidang gambar, itu semua adalah sketsa rancangan. Nah, yang akan kita buat ini adalah sketsa sebagai hasil akhir. Jadi nanti hasilnya ya sketsa itu. Kalau toh nanti mau dipamerkan, ya yang dipamerkan adalah sketsanya itu. Dengan demikian yang kita pentingkan nanti adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai artistik pada garis maupun bentuk yang ada di dalam sketsa tersebut. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, tadi saya jeda keluar kamar untuk menjadi juri lomba poster nasional yang hasilnya akan dikirim ke tingkat internasional. Tetapi setelah saya pulang ke kamar, kamarnya sudah dirapikan. Nah, saya kurang suka objeknya terlalu rapi, jadi tekstur kainnya ini kurang terasa. Mari kita manipulasi objeknya agar lebih artistik. Oke, kira-kira begini rekan-rekan. Mari kita mulai membuat sketsa dengan tinta Cina di kertas HVS. Dalam membuat sketsa ini kita tidak memakai pensil, langsung menggoreskan pena yang telah dicelupkan ke dalam tinta ke kertas. Baik, mari kita mulai.
adalah agar garis kita menjadi luas, agar garis kita tidak kaku, tangan kita tidak menempel di kertas. Jika memegangnya begini, maka tidak akan menempel di kertas. Tetapi jika teman-teman kesulitan memegang seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting tidak menempel di kertas. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini hasilnya. Dan jangan lupa menambahkan tanda tangan juga tahun pada sketsa. Bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, rekan-rekan bersama saya Denny J, Content Creator Painting Explorer Channel. Jika rekan-rekan menggemari video seni, khususnya seni lukis, baik praktek maupun teori, silahkan melihat-lihat Painting Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa Painting Explorer Channel, selamat datang di kuliah yang mendebarkan ini. Mengapa mendebarkan? Karena dengan kuliah sketsa ini akan mengungkap berbagai kekuatan artistik rekan-rekan. Menguasai sketsa adalah skill penting untuk pelukis maupun perupa pada umumnya. Maka tidak aneh jika seseorang yang menguasai sketsa biasanya lukisannya akan tampak kuat. Karena di dalam sketsa tercakup spontanitas goresan dan sekaligus penguasaan bentuk dan komposisi. Untuk itu perguruan tinggi seni rupa menjadikan mata kuliah sketsa sebagai materi di awal-awal studi. Demikian pula program kuliah seni Painting Explorer Channel yang menggunakan fitur membership YouTube ini diawali dengan mata kuliah sketsa. Setelah itu terdapat mata kuliah seni lukis elementer dan seni lukis advance. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sketsa berasal dari bahasa Latin schedius extempore yang berarti